Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk membuat website sederhana dengan PHP native. Sebelumnya kita sudah membuat halaman administrator seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini halaman administrator yang sudah kita buat ya. Selanjutnya kita akan membuat halaman login. Jadi skemanya sebelum masuk ke halaman administrator ini, user atau admin wajib untuk melakukan login. Namun di template yang diberikan oleh arsitek template free ini, itu tidak menyertakan file untuk loginnya. Jadi kita harus cari lagi di Google. Jadi teman-teman bisa searching nanti. Tapi di sini kita bisa menggunakan yang dari Bootstrap ya. Kita buka yang Bootstrap. Teman-teman bisa cari di Google, tapi kita gunakan yang di Bootstrap ya. Kemudian teman-teman buka menu examples. Nah, di sini scroll ke bawah. Bisa dilihat di sini ada tampilan login. Kita buka ya. Nah ini, jadi nanti kita akan buat seperti ini ya. Tampilannya nanti seperti ini. Kemudian teman-teman nanti langsung saja download filenya di menu ini ya. Di link ini, silahkan download example, kemudian diekstrak. Kebetulan saya sudah download ya. Jadi setelah diekstrak banyak file yang diberikan, template yang diberikan oleh Bootstrap ini. Yang kita pakai yang di folder sign-in. Di sini ada dua file. Kita buka terlebih dahulu di editor. Kemudian file yang index.html-nya kita buka juga. Nah, ini untuk sign-in.css kita copy dulu. Kita simpan di asset. Setelah itu paste, save, kita tutup ya. Yang ini kita tutup juga. Sudah tersimpan. Kemudian yang index.html ini bisa juga kita copy, kemudian kita simpan di folder admin. Kita beri nama filenya login.php. Paste, save. Kemudian yang index.html kita tutup. Nah, sekarang kita modifikasi template ini ya. Kita rubah dari meta autornya, teman-teman bisa rubah bebas ya. Ini saya rubah jadi Jawara. Kemudian description kontennya teman-teman boleh bebas mengisinya sesuai dengan aplikasi yang teman-teman buat. Tapi saya tulisnya di sini, deskripsi websitenya, aplikasi website Jawara Banten, begitu misalkan ya. Nah, untuk title-nya, ini karena ini halaman admin, untuk login, jadi kita tulis login administrator. Bebas ya, teman-teman bisa nulis yang sesuai menurut keinginan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bawahnya ada file link ke CSS-nya. Nah, ini yang pertama, di sini ada file bootstrap.min CSS. Nah, sedangkan kita di proyek kita, di folder proyek kita belum mempunyai file bootstrap-nya. Jadi kita download dulu ya. Kembali lagi di website bootstrap-nya. Teman-teman bisa download ini melalui sini ya. Nah, ini klik download. Kemudian klik yang ini ya. Boleh yang mana saja, boleh yang atas atau yang bawah. Tapi kita gunakan dulu yang ini ya. Teman-teman download yang compiled CSS NJS. Kebetulan saya sudah download.
Jangan lupa nanti setelah di-download diekstrak ya. Nah, ini ada dua file ya, CSS dan JS. Dua-duanya di copy. Teman-teman copy, kemudian simpan di htdoc yang ada di SAM-nya. Kebetulan saya menginstal SAM-nya di drive E. Baik, kita arahkan ke folder proyek kita yang Jawara ini. Kemudian sebelumnya di sini di folder admin di dalamnya sudah ada folder aset yang menyimpan file-file CSS ya, tapi ini khusus untuk halaman administrator. Mungkin kita buat di luarnya saja folder yang berbeda, kita simpan namanya layout, kemudian paste. Kenapa saya simpan di luar? Nanti ini kita bisa gunakan untuk halaman front end ya. Kita kembali ke editor. Nah, ini sudah ada di sini ya, layout. Sekarang kita arahkan ke file CSS yang ada di folder CSS di layout ya. Arahkan, kita cari di sini. Ini itu artinya file login ini ada di folder admin, itu keluar dulu ke rootnya ya. Kemudian kita arahkan ke layout, setelah itu ke CSS. Ini kita delete. Nah, ini sudah ya. Kemudian di save. Selanjutnya di sini ada sign-in.css. Ini ada di folder aset, folder admin, aset, kemudian ada di sini ya. Jadi kita arahkannya aset, gitu ya. Kita save. Setelah itu kita bisa tes dulu ya di browser. Kita tutup. Nah, ini kita buka login.php. Nah, ini ya teman-teman, kita berhasil membuat tampilan halaman login. Nanti kita akan buat database-nya untuk membuat database user ya. Selanjutnya kita masuk dulu ke php-myadmin. Teman-teman akses di localhost /php-myadmin. Ini kita akan coba buat database-nya, kemudian buat table user ya. Nah, ini kita buat database-nya, contohnya DB Jawara ya, DB dari underscore Jawara. Kemudian collection-nya biasanya saya pilih yang Latin 1 underscore general underscore C. Ini teman-teman bisa searching di Google ya, collection itu apa. Tapi ini kaitannya, misalkan kalau teman-teman mau nulis Arab atau selain Latin, itu ada collection tertentu begitu. Nah, ini klik saja. Baik, kita sudah buat database Jawara ya. Kemudian kita buat tabelnya. Tadi kita akan buat table users. Baik, yang pertama username. Ini pilih tipe datanya varchar 255. Kemudian kita jadikan primary. Kemudian password sama varchar 255. Kemudian level ya. Level ini maksudnya nanti usernya levelnya apa saja begitu ya. Saya akan buat 3 tingkatan, jadi levelnya ada user, ada admin, dan ada super admin. Pilihan tipe datanya kita pilih enum.
Kemudian ini kita isi user, admin, kemudian super admin. Baik, defaultnya boleh kita isi user. Kemudian blokir. Ini misalkan nanti ada user yang bisa diblokir atau tidak ya. Pilihan tipe datanya enum. Kemudian kita masukkan Y artinya diblokir, N artinya tidak diblokir. Ini defaultnya N ya, tidak. Stored engine-nya bisa kita pakai MyISAM. Ini collision-nya sama ya. Kemudian save. Baik, kita sudah punya table users di database db_jawara ya. Nah, ini sepertinya harus diedit ya. Ini yang kosongnya kita buang. Oke, kemudian save. Oke, satu lagi yang blokirnya save. Baik teman-teman, kita sudah berhasil membuat database users. Selanjutnya kita akan membuat file koneksi ya ke database. Teman-teman buat file koneksi terlebih dahulu. Kita buat ya di folder admin koneksi.php. Nah, di sini teman-teman silakan membuat koneksinya seperti ini. dbhost localhost ya. dbuser root, kemudian password maksudnya ya. Ini kita kosongkan saja. Kalau yang password, kalau teman-teman kebetulan saya pakainya sum, itu defaultnya kosong ya. Kalau misalkan pakai WAM barangkali ada passwordnya diisi di sini ya. Kemudian db name. Tadi database kita namanya db_jawara ya. Kemudian kita koneksi db new mysql dbhost dbuser dbpass kemudian dbname ya. Nah, ini db connect erno echo pesan jika gagal ya, gagal koneksi ke database. Oke, kita set. Kita sudah buat file koneksinya ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman login. Yang ini ya, file login.php yang koneksinya kita tutup saja. Nah, selanjutnya teman-teman di sini di atas
loginnya kita tambah session ya. Session itu untuk menyimpan sesi ya. Nah, seperti ini. Kemudian include file koneksinya ya. Koneksi titik php. Sudah. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, ini email address-nya kita ganti menjadi username. Karena yang kita gunakan username ya, seperti yang kita buat di database. Tipenya ini teks. Kemudian ini for-nya ya. Ctrl B. Nah, biar terblok dua ini kita sesuaikan dengan label yang kita buat, username. Placeholder-nya kita tulis, masukkan username. Selanjutnya password, betul-betul ya. Oke, baik. Nah, ini untuk input username jangan lupa ditulis name-nya. Name itu harus sesuai dengan database ya. Username. Name ini maksudnya ini ya. Name username ini ya. Kemudian yang password sama ya. Name password. Kita save. Baik. Sudah ya. Selanjutnya kita buat file cek login ya. Jadi ketika user mengisikan username dan password, diklik tombol sign in-nya, itu diarahkan ke file cek login. Untuk melakukan pengecekan username-nya ada di database atau tidak, atau password-nya benar atau tidak. Ini kita tulis teks PHP, kemudian jangan lupa session-nya, kemudian koneksinya, ini kita cek username db, kita pakai real escape string, kemudian kita pakai strip places yang ini ya, kemudian kita pakai strip tick, HTML charts, post username, and quotes, save. Oke, baik. Kemudian kita buat pengecekan passwordnya, kita copy saja. Ini kita ganti password ya,
dan ini postnya jadi password. Nah, fungsi-fungsi read escape seterusnya ini teman-teman bisa cek di dokumentasi di web php.net ya. Kemudian kita buat coding selanjutnya, if username or ini fungsinya untuk mengecek apakah username dan password harus berupa huruf atau angka ya. Nanti kita buat echo di sini, misalkan kalau di user mengetiknya bukan huruf dan angka, nanti keluar pesan begitu ya. Atau seperti ini bisa header send login .php. Nanti kita jelaskan ya. Nah, ini selanjutnya db prefill select username password. Ini kita ambil semua yang ada dari database, dari table user ya. Login, kemudian level ya, from users, where username in bind param execute. Nah, ini saya menggunakan prepare ya. Ini supaya lebih aman aja ya. Kemudian kalau misalkan ketika di execute perintah yang ini, selanjutnya kita buat misalkan apa ya, ada gitu ya. Ya, baik. Sampai sini kita sudah bisa lihat bahwa jadi di sini ada if ya. Yang pertama ini barangkali kita kasih komentar dulu. Kalau yang baris ini itu gunanya untuk memastikan ya, memastikan username
dan password harus berupa huruf dan angka ya. Nah, jika misalkan ternyata ada penulisan username dan password selain huruf dan angka, nanti keluar pesan kesalahan ya di sini. Nanti kita coba ya, pesan kesalahannya nanti ada di file login.php. Kemudian jika sudah betul, maka else ya akan dilakukan pengecekan. Nah, ini selanjutnya kita buat pencabangan lagi. Dicek apakah akunnya diblokir atau tidak. Jika diblokir, ini nanti keluar pesan error lagi ya. Pesan errornya ada di halaman login nantinya. Jika tidak diblokir, itu mengecek passwordnya menggunakan password verify. Nah, ini selanjutnya jika passwordnya ditemukan ya, jangan lupa jalankan sessionnya. Kita akan simpan session username ya. Kemudian kita juga akan simpan session password ya. Kemudian kita simpan juga session levelnya ya, level akunnya. Save. Oke. Selanjutnya ini kita buat else. Ya, jadi strukturnya jika di sini kita lihat if yang pertama itu memastikan username dan password harus berupa huruf dan angka. Jika tidak, nanti keluar pesan kesalahan nomor 1. Kemudian jika sudah betul akan masuk ke sini ya, ke else. Nah, ini dicek apakah username-nya ada di database.
Oke, nanti kalau ada, maka nanti dicek kembali apakah usernya diblokir. Kalau diblokir statusnya Y, maka nanti akan keluar pesan nomor 2 ya. Nah, setelah itu nanti jika username sudah ada, kemudian akan dilakukan pengecekan password menggunakan password verify ini ya. Nah, jika ada nanti session username, password, dan label akan kita simpan dalam session ya. Nah, ini jika kita lihat di sini ya, kalau semuanya sudah, nah di sini kita kasih else, nanti kita akan munculkan pesan ketiga ya, kalau misalkan passwordnya salah gitu ya, nanti muncul di sini. Nah, ini barangkali ya untuk pengecekan login nanti sudah kita simpan. Selanjutnya ini kita close dulu ya. Kita close. Kemudian kita buka kembali file login.php untuk membuat pesan yang muncul ya ketika salah input username atau password. Nanti kita munculkan di atas form ini ya. Pertama di dalam bodinya kita tulis teks PHP. Kita kasih if. Ini get message. Jika pesan nomor 1, nah ini kita kasih pesan echo, kita kasih pesan misalkan, ini kita lihat dulu ya yang dicek loginnya. Jadi pesan 1 ini dia harus huruf dan angka. Nah di sini kita tulis, misalkan bisa saja kita kasih pesan seperti ini. Apakah Anda robot? Bisa jadi kan yang mengetik, yang menginput dia halaman login bisa saja dia mesin ya, bukan manusia. Makanya bisa saja kita kasih pesan seperti ini. Apakah Anda robot? Begitu nanti pesannya muncul seperti ini ya. Kemudian else if. Jika pesan nomor 2, ini kita echo, nomor 2 itu ada di sini ya. Ini untuk pengecekan akun yang diblokir. Berarti pesannya akun Anda diblokir gitu ya. Else if yang ketiga cek kembali username dan password Anda. Kita save. Oke. Ini di tag form ini kita tambahkan ya actionnya itu kita langsung masukkan cek login .php. Jadi ketika user atau admin klik submit di halaman login, maka akan dilakukan pengecekan dulu di file
cek underscore login titik php yang ini ya. Kemudian metodenya menggunakan post save ya. Sudah, ini tahun 2020 ya. Kita sesuaikan. Ini kita ganti. Silahkan login. Nah ya. Baik, kita lihat dahulu apakah halaman loginnya berjalan. Ya, oke ya. Sudah jalan ya. Yang selanjutnya, karena kita belum membuat menu untuk input akun di halaman administrator, kita sementara inputnya manual dulu di database ya langsung. Jadi misalkan ini username-nya misalkan admin. Passwordnya karena kita menggunakan passhash ya, password yang di hash. Coba nanti kita lihat dulu nih php.net. Apa sih password hash itu? Kita cek saja langsung di dokumentasinya, dokumentasi PHP. Nah ini ada ya. Nah ini ya keterangannya, teman-teman bisa baca di sini. Password hash itu intinya password yang kuat ya, menggunakan algoritma hashing ya. Nanti silakan baca di sini, sudah cukup jelas. Nah ini juga ada contohnya di sini ya. Nah bentuknya seperti ini ya passwordnya. Baik, kembali lagi ke sini. Ini username-nya kita tulis sementara admin. Kemudian passwordnya kebetulan saya punya ini passwordnya. Ini admin ya, cuma passwordnya sudah di hash. Kita masukkan, ini levelnya kita tentukan admin, diblokir tidak ya. Kemudian satu lagi, ini username-nya user, passwordnya sama, admin, levelnya user, blokir no, go. Oke, baik. Ini sudah berhasil ya. Kita lihat. Nah, ini kita sudah punya dua data. Data user, ada admin, ada user. Nanti kita gunakan yang ini ya. Selanjutnya, kita buka editor kembali. Nah, ini di sini kita coba lihat. Oke, baik. Nah, ini di bagian sini, jika username sudah ditemukan, kemudian password sudah betul, ini kita arahkan, seharusnya diarahkan ya ke halaman. Kita arahkan kalau sudah sesuai username dan passwordnya, kita arahkan ke halaman indeks ya. Ke halaman indeks ini ya, halaman administrator. Nah ini sudah, sekarang kita buka yang index.html. Nah ini kita berikan pengecekan ya. Session start. Nah ini kita pakai if untuk mengeceknya. Kemudian
ini di halaman administrator ya, di file index.php, kita harus cek terlebih dahulu jika username dan password sudah ada di session, artinya sudah melewati proses cek di file check_login.php ini ya. Dan session username dan password dan level ini ada 3 session yang kita simpan. Kalau ini ada, maka di halaman administratornya kita harus cek terlebih dahulu. Kalau misalkan ini empty ya, empty itu kalau misalkan session username dan session passwordnya tidak ada, maka langsung diarahkan ke halaman login kembali, begitu ya. Kalau ini empty ini itu ada yang tanda di depannya, ada tanda seru begini ya, itu artinya tidak kosong. Tapi ini kita hanya menggunakan yang empty saja ya, artinya jika session username dan session passwordnya tidak ada, tidak diketemukan, maka diarahkan langsung ke halaman login kembali. Kalau ada, maka ditampilkan halaman administrator yang ini ya. Nah, ini ada tag pembukanya, karena kita tutup di bawahnya. Save. Nah, ini sudah ya, sudah di save. Oke. Kita bisa cek bagaimana hasilnya. Kita refresh dulu. Kemudian tadi passwordnya di database kita masukkan admin ya, admin, username admin, passwordnya admin, sign in. Nah, berhasil ya. Ini jadi kalau username dan passwordnya sudah betul sesuai dengan yang di database, maka langsung diarahkan ke halaman administrator. Nah, ini kita belum membuat link untuk logout ya, untuk keluar. Tapi tidak apa-apa, nanti kita buat. Sebentar, kita back dulu. Nah, ini kita refresh. Misalkan kita akan mencoba apakah pesan yang sudah kita tulis di sini itu berjalan atau tidak. Kita cek terlebih dahulu ya di halaman login ya. Misalkan username-nya admin, kita masukin password yang salah aja, yang asal ya. Kemudian kita sign in. Nah, ini ya, ada pesan cek kembali username dan password Anda. Artinya ini pesan yang ini ya, yang ketiga yang tampil. Kalau dicek loginnya berarti ada di sini ya, username atau passwordnya ada yang salah begitu ya. Nah, ini belum tempatnya belum bagus ya, nanti kita simpan di atas sini. Kemudian kita coba lagi kalau misalkan penulisannya selain huruf dan angka, misalkan tanda seru atau pagar begitu ya. Kemudian passwordnya juga kita masukkan ada tanda seru, pagar atau bintang begitu ya. Kita sign in, klik sign in. Nah, di sini pesannya apakah Anda robot gitu ya. Berarti ini sudah jalan ya. Script ini sudah berfungsi, loginnya juga sudah berfungsi. Tapi nanti kita buat tampilannya bagus ya untuk pesan errornya gitu. Selanjutnya kita coba buat file logout ya untuk keluar. Nah, ini kita buat tag PHP dulu, session start, kemudian untuk DB-nya, database-nya langsung kita close, kemudian session destroy ya, jadi kita hapus semua session yang tersimpan. Jadi
file logoutnya sementara kita buat seperti ini, nanti bisa kita kembangkan lagi ya. Selanjutnya kita akan menyimpan, ini kita coba masuk dulu ya, admin, passwordnya admin, sign. Nah ini masuk sini ya. Coba kita simpan di sini menu keluar ya, menu logout. Linknya kita simpan di sini di sidebar. Kita buka sidebar. Kemudian ya boleh di sini ya. Ini misalkan keluar gitu ya. Nah, linknya kita arahkan ke sini, ke logout, ke file logout. Ini kita rapikan dulu ya. Nah seperti ini. Save. Setelah itu kita kembali lagi ke halaman administratornya, kita refresh. Nah ini ya sudah jadi keluar ya. Untuk ikonnya nanti belakangan kita akan perbaiki ya. Coba kita klik keluar. Nah ini masih muncul salah ya. Ini salahnya di baris ketiga. Kita cek ya. Baris ketiga, oh iya. Kita belum include file koneksinya. Oke, kita save. Kita coba lagi ya. Back, kita refresh. Klik keluar. Nah ini sudah berhasil ya, cuma nanti ketika logout kita belum arahkan ke halaman, harusnya kita balikan ke halaman tertentu, misalkan kita kembalikan ke halaman login ya. Di halaman logout.php-nya kita tambahkan, jadi setelah database diputus, kemudian session dihapus, kita kembalikan, kita arahkan ya tampilannya ke halaman login. Save. Baik, kita coba lagi ya. Nah ini kita back, kita refresh, kita masuk admin. Nah ini kita coba tombol keluarnya. Nah seperti ini ya, jadi sudah bekerja file yang kita buat. Ini sudah oke, kita tutup. Selanjutnya kita akan memperbaiki pesan yang ada di yang tampil yang ada di file login.php ini ya. Kita simpan di bawah H1 ini ya. Save. Kemudian supaya lebih cantik kita gunakan alert dari Bootstrap. Ini kita lihat di dokumentasi, kemudian ketik alert yang ini ya. Nah ini ada ya sampelnya, kita ambil yang danger yang ini ya, copy, kemudian kita simpan di sini. Seperti ini ya. Yang pesan yang lainnya juga kita perbaiki. Save. Kemudian kita coba ya. Ini kita refresh. Misalkan kita masukkan asal, login. Nah ini ya, jadi pesannya sudah ada muncul di sini.
Baik, sampai sini kita sudah belajar cara membuat fasilitas login. Tadi kita sudah coba membuat fasilitas login untuk masuk ke halaman administrator seperti ini ya. Memasukkan username, kemudian password. Nah, ini jika password dan username-nya betul, maka akan tampil halaman administratornya. Begitu juga kita sudah coba tadi membuat tombol keluar. Nah, ini ya, kembali lagi ke halaman admin. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.